Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita mengetengahkan sebuah komentar atau analisa yang dimuat di portal oposisi cerdas di Twitter ya, pada tanggal 18 Januari 2023, yang analisa atau komentar tentang kritik MH Ainun Najib ya terhadap Jokowi atau rejim saat ini, yang seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu dalam suatu kesempatan, biasa di pengajian mungkin mingguan ya, pengajian mingguan, Cak Nun ya biasa. Jadi MH Ainun Najib adalah, atau Cak Nun adalah seorang tokoh intelektual muslim sejak dulu ya. Kita buku-buku di masa muda dia, ketika kita masih kuliah juga, kita bukunya yang paling terkenal semacam catatan harian ya, yaitu Pergolakan Pemikiran Islam. Oh bukan Pergolakan, itu Ahmad Wahid. Tapi dari Jogja banyak buku-buku yang yang ditulis oleh misalnya Lilit Sang Kiai dan lain sebagainya, itu ditulis oleh MH Ainun Najib. Tetapi dia juga dikenal sebagai seorang penceramah intelektual muda ulung yang sekarang usianya sudah ini, kemudian membina pengajian-pengajian yang Islam sufistik lah maksudnya. Tapi kenapa Cak Nun kemudian yang kemudian menjadi kritik pro kontra ya, mengandaikan ya, mentamsilkan Pak Jokowi sebagai Fir'aun ya, kemudian di situ ada Hamam yang dianggap sebagai penasihat, yaitu Luhut Panjaitan. Kemudian ada Qarun ya. Ada Qarun, itu adalah orang-orang para konglomerat ya, yang kerjanya hanya merampok uang negara, menimbun kekayaan, yang disimbolkan sebagai 9 naga ya. Naga 9, yaitu para konglomerat naga kan ya, yang berketurunan Tionghoa. Nah, itu yang kemudian menjadi viral, dan hari ini kita pada kesempatan ini kemudian pernyataan Cak Nun itu atau MH Ainun Najib itu dikomentari ya oleh seorang intelektual muda dan pengamat politik, yaitu Dr. Ubaidillah Badrun ya, yang berjudul Kritik Cak Nun Masuk ke Jantung Kekuasaan. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita akan membacakan komentar dari Ubaidillah Badrun terkait dengan kritik MH Ainun Najib atau Cak Nun terhadap rejim saat ini atau rejim kekuasaan Pak Jokowi. Mengapa Cak Nun mengatakan Jokowi adalah Fir'aun, pelaksana Fir'aun, kemudian di sana ada Hammam itu disimbolkan sebagai Luhut Binsar Panjaitan, dan 9 naga disimbolkan sebagai Qarun atau kelompok orang yang kerjanya hanya menumpuk kekayaan harta benda. Nah, intelektual muslim Indonesia Muhammad Ainun Najib ya, jadi Ainun Najib atau Muhammad Ainun Najib ya, atau biasa dikenal Cak Nun, dianggap telah melakukan kritik yang menohok langsung ke jantung kekuasaan negara ya. Apa yang dilakukan Cak Nun itu kritik menohok ke jantung kekuasaan, kata Ubaidillah. Cak Nun adalah intelektual muslim yang konsisten sejak era Soeharto, ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta UNJ ya, Ubaidillah Badrun, kepada kantor berita politik Ermol ya. Rupanya ini di Ermol, kemudian oposisi cerdas mengutip dari Ermol yang muat di portal Twitter hari ini, kemarin ya. Selanjutnya Ubaidillah mengatakan kritik-kritik satirnya yang tajam namun kadang jenaka di era Orde Baru sering dibaca anak-anak muda termasuk saya saat itu. Jadi saya tidak heran dengan keberanian Cak Nun, jarnya.
Ubaidillah menilai Cak Nun sering tanpa basa-basi melakukan kritik kepada penguasa siapapun. Hal itu dianggap sebagai fungsi intelektual yang berpihak kepada kebenaran dan mengatakan yang benar mesti pahit dan penuh resiko. Cak Nun lakukan kritik terhadap 3 kekuatan politik yang berpengaruh di Indonesia saat ini, yang mengendalikan kebijakan saat ini, yaitu kepada penguasa, yaitu Presiden Jokowi, pembantu atau penasihat penguasa, dan oligarki, kata Ubaidillah. Ubaidillah menganggap hal yang menarik ketika Cak Nun menggunakan terminologi abad ke-13 sebelum Masehi, yaitu zaman Musa atau Moses, yaitu zaman Nabi Musa ya, abad 13 sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi, makanya sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu zaman Fir'aun, di zaman Nabi Musa. Merujuk pada kisah Fir'aun atau penguasa, Haman adalah penasihat, Qarun adalah oligarki. 3 tokoh antagonis ini musuh Nabi Musa alaihissalam atau Moses. Ciri Fir'aun itu, kata Ubaidillah, diantaranya penguasa yang merasa paling hebat, merasa paling benar, tidak mau mendengar aspirasi rakyatnya, menindas rakyat kecil, dan tidak ada yang mampu menandingi kekuasaannya. Semuanya buat aturan, semuanya tunduk kepadanya kecuali Musa. Nah, jadi saudara sekalian, ini benar ya, dikemukakan oleh Ubaidillah Badron itu. Jadi ciri Fir'aun itu, kita ulangi, diantaranya adalah penguasa ya, atau presiden lah kalau kita sekarang ini, yang merasa paling hebat, merasa paling benar, tidak mau mendengar aspirasi rakyatnya, menindas rakyat yang menentangnya, rakyat kecil, terutama rakyat kecil, yang tidak mampu menandingi kekuasaannya. Semuanya buat aturan semaunya. Semuanya tunduk kepadanya kecuali Musa. Jadi Nabi Musa adalah simbol ya. Jadi pada zaman itu Nabi Musa itu melawan Fir'aun, raja zalim yang seperti ciri-cirinya digambarkan tadi. Kalau itu dibawa ke Indonesia, yang seperti disimbolkan oleh Cak Nun itu, yang kita bahas, Abdullah Badron mengomentari soal ini. Nah itu, terkecuali mereka yang tidak mau tunduk dan melawan, mengkritisi pemerintah, penguasa, yang sewenang-wenang itu, yang zalim itu, yang mau apapun maunya harus dituruti, dan lain sebagainya. Nah, apakah tingkah laku seperti ini ada tergambar pada Jokowi atau tidak? Terserah kepada Anda yang menilainya. Setidaknya banyak pemaksaan dan pemerintah di bawah pemerintahan Jokowi dalam rentang waktu kurang lebih dia berkuasa kurang lebih sudah memasuki tahun ke-9 ini. Sudah banyak orang yang mati di jalan ditembak misalnya, ya, misalnya karena pemaksaan terhadap sebuah undang-undang yang harus diloloskan. Termasuk juga undang-undang Cipta Kerja yang menuai gelombang protes yang maha besar, tetapi diabaikan saja. Bahkan dilawan, dia turunkan polisi, tentara sebagainya untuk melawan. Dan terakhir adalah peristiwa impor tenaga kerja besar-besaran, dan kemudian terjadi bentrok dan tenaga kerja lokal di PT GNI di Sulawesi Tengah Morale Utara itu, dan rame-rame pemerintah itu menyalahkan tenaga kerja kita dan membela tenaga kerja impor China, yang sekarang ini juga di berbagai macam video kita lihat bagaimana mereka membuat tombak-tombak untuk nanti berhadapan dengan tenaga-tenaga kerja atau mereka yang kira-kira jadi suka-suka udah. Maka apa yang dikatakan oleh Jumhur Hidayah itu tak benar adanya, bahwa di PT GNI atau di Morowali Utara itu seperti negara dalam negara. Dan saya sebagai informasikan juga bahwa misalnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara itu mengatakan memang mereka ini tidak terbuka, susah untuk diawasi. PT GNI itu manajemennya tertutup semua, tidak diketahui pasti berapa buruh dari China yang dipekerjakan, dan tahu tidak bisa didata karena mereka tertutup semua. Seakan mereka dilindungi oleh suatu kekuatan besar dalam negara ini, sehingga pemerintah daerah pun tidak bisa masuk untuk misalnya melakukan tugas-tugasnya, mengawasi, membina, bahkan saudara sekalian, pasti tidak diketahui berapa yang diproduksi.
Tapi itu nanti satu sektor dan satu hal lagi yang kita akan bahas itu ya. Dan inilah mungkin ini juga bagian dari kejahatan Firaun ya. Mungkin bisa dilekatkan sebagai sebagai sifat Firaun. Nah, kata Abdullah kemudian di ini Ubaidillah, dalam konteks Indonesia ciri ini memang saat ini melekat atau dekat dengan ciri-ciri Luhut. Oh, sorry. Nah, saya ulangi lagi. Sedangkan ciri Haman atau kata Ubaidillah adalah penasehat yang menjilat kepada penguasa dengan melegitimasi semua aturan yang dibuat penguasa, meskipun aturan tersebut ditolak oleh rakyatnya atau publik. Di saat yang sama, Haman juga menjadi pelaksana sejumlah proyek istana. Jadi seperti yang kita katakan tadi, penasehat akan membackup habis, harus ini laksanakan undang-undang ini, harus ini, walaupun ini ditolak oleh rakyat, bertentangan dengan nurani rakyat, misalnya aspirasi rakyat ditolak. Itulah Haman itu penasehat. Nah, menurut Ubaidillah, dalam konteks Indonesia ciri ini memang saat ini melekat atau dekat ciri-ciri Luhut Binsar Panjaitan, dekat dengan ciri-ciri Luhut Binsar Panjaitan yang terkonfirmasi ketika LBP memegang belasan jabatan di sejumlah proyek. Jadi jika Cak Nun menyebut LBP seperti Haman, itu ada benarnya, katanya. Sedangkan Korun, kata Ubaidillah, ciri utamanya adalah oligarki, pengusaha dan gemar menumpuk harta, sehingga ada benarnya jika Cak Nun menyebut 10 naga adalah Korun. Benar itu. Dan mereka merampok sebelumnya itu Cina itu, mohon maaf, warga keturunan pengusaha Cina yang di Indonesia itu sejak dari zaman Pak Harto. Mereka merampok itu BLBI contohnya. Dan setelah itu ketika bermasalah mereka lari ke luar negeri, menyimpan uang di luar negeri dan lain kok. Dan hari ini kemudian sangat dilindungi oleh Pak Jokowi. Ya terus terang saja Anda tahu apakah ada hubungan apa dengan Pak Jokowi dengan mereka gitu. Sekarang ini, dan Pak Jokowi berani berbohong dengan menjanjikan 10 juta tenaga kerja untuk warga negara Indonesia. Justru itu dia berikan kepada orang-orang, walaupun mungkin juga belum sampai 10 juta. Ya kita terheran-heran ketika periode pertama, awal periode pertama, akhir periode pertama, kemudian periode kedua itu berbondong-bondong lah itu orang-orang tenaga kerja China di pertambangan ke Indonesia. Mereka datang dengan pesawat khusus, mereka datang malam-malam, mereka datang di tengah-tengah COVID. Kan luar biasa itu. Sementara warga kita menjerit, mencari pekerjaan susah, mencari nasi, sesuap nasi susah. Kini garis kemiskinannya sudah meningkat gitu. Dan ini para hartawan yang mengambil uang dengan berbagai macam cara, ya, menabrak aturan, menipu bank, ya, kemudian menguasai lahan-lahan, baik itu lahan sawit maupun lahan-lahan tambang dan sebagainya. Ini yang dimaksud oleh para Korun 9 naga itu, yang sekarang ini berada mencoba irama kekuasaan, sehingga transisi kekuasaan dari Pak Jokowi ke orang lain misalnya juga harus mulus dengan sesuai dengan mereka punya arahan. Dapat diduga seperti itu, dan dapat diduga itu ke arah Ganjar Pranowo. Nah, selanjutnya kawan-kawan sekalian, Abdullah mengatakan bahwa Ubaidillah mengatakan jika perilaku seperti Fir'aun, Haman dan Korun masih terus terjadi, itu keadaan berbahaya bagi masa depan demokrasi, masa depan kemanusiaan, dan masa depan kesejahteraan rakyat. Nah, mengutip komentarnya ya, atau penjelasannya. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan oleh Cak Nun ya, saudara sekalian, atau Muhammad M. Hainun Najib itu kan dulu kita kenal, dan dia seorang intelektual muda dan banyak dikagumi para mahasiswa zaman-zaman tahun 90-an ya. Sekarang dia sudah pengajian dan banyak kajian-kajiannya itu banyak mengungkap wawasannya sangat luas ya, sehingga banyak digemari karena selain toleran ya, tetapi dia tegas terhadap kezaliman ya penguasa, apalagi di sektor politik, walaupun dia ungkapkan simbol-simbol agama dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan oleh Cak Nun, yang dipanggil Cak Nun, menurut Abdullah ada benarnya dalam konteks realitas politik seperti ini, ada benarnya. Jadi para pendukung atau buzzer pendukung Pak Jokowi itu
ya memang harus tahu apa yang dimaksud dengan Fir'aun, apa yang dimaksud dengan Musa, apa yang dimaksud dengan Haman, apa yang dimaksud dengan Qarun. Karena ini cerita di dalam riwayat agama. Terserah ada yang mengatakan bahwa itu misalnya ada yang mengatakan bahwa cerita tentang Harun ada macam-macam itu, Qarun dan macam-macam itu hanya cerita fiksi di dalam agama. Silakan aja. Tetapi ini agama, rakyat Indonesia percaya sepenuhnya tentang ini. Bahwa simbol-simbol kekuasaan kejahatan itu juga direkam oleh peristiwa dalam kehidupan peradaban manusia di masa yang lalu, yang kemudian kita harus diminta mengambil contoh. Dan peristiwa pertarungan ini itu selalu dimenangkan oleh mereka yang memihak kepada kemanusiaan, memihak kepada rakyat banyak, memihak kepada kebenaran, yaitu Musa. Menghadapi Musa memang mungkin dengan pengikutnya kecil, tetapi Musa sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan Fir'aun, Qarun dan Haman itu, pada akhirnya mereka walaupun dia sendiri dengan komunitas kecil, tapi karena dia menggenggam kebenaran, memperjuangkan kebenaran, maka sang penguasa semesta menolongnya dan menghancurkan sang penguasa dunia yang korup misalnya, yang pongah, Fir'aun dan kawan-kawannya itu tenggelamkan di dalam dasar lautan, dan selesailah episode sejarah baru timbul. Ini kita diceritakan untuk kita mengambil pelajaran dari sini. Demikian juga misalnya kenapa dalam kisah dalam kitab-kitab agama terutama Al-Quran itu tentang misalnya Dzulkarnain, dalam agama Kristen dikenal sebagai Raja Alexander Agung gitu loh. Kalau kita dianggap sebagai Dzulkarnain sebagai seorang raja yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan dan mensejahterakan rakyatnya, jadi menjadi antitesa daripada Fir'aun gitu loh. Kita diceritakan di masa yang lalu itu supaya kita mengambil pelajaran, dan kita bahwa itu kemungkinan besar episode sejarah itu berulang, bahwa ada muncul penguasa-penguasa seperti itu, ada yang baik dan ada yang ada yang seperti Fir'aun itu, dan seperti Fir'aun tidak boleh kita dukung, dan seperti Dzulkarnain inilah kita harus dukung, karena dia seorang penguasa, seorang raja yang beriman kepada Tuhan, terbimbing dari Tuhan, kemudian memperhatikan rakyat, mensejahterakan rakyatnya, membangun negerinya, negeri yang makmur. Baldatun tayyibatun warabun ghafur. Nah, seperti itulah dari kisah di dalam kitab-kitab suci, baik itu di Yahudi, di Kristen, di Islam, terutama di Islam, bahkan mungkin juga di kisah-kisah hayali yang ada di agama Hindu misalnya, atau Buddha misalnya, itu juga memiliki makna, ya, memiliki makna bagi kehidupan manusia, berkaitan masalah kata-katanya, perilakunya, ya, kekuasaannya, ketika kekuasaan digenggam. Itu kan di India juga begitu ya, ada kisah-kisah tentang Yudhistira dan lain sebagainya itu. Seperti itu. Jadi ada nggak ciri yang seperti digambarkan Ubaidillah Badrun itu ada pada Jokowi, pada Luhut, ada pada kelompok-kelompok pengusaha yang rakus terhadap kekayaan negara, mereka merampok. Saya kira ada itu, banyak itu pengusaha yang ditangkap itu kemudian rampok. Misalnya soal banyak pengusaha tidak pernah puas dengan harta yang bergelimang harta, tapi mereka juga masih mau menipu, mencari kekayaan dengan cara menipu dan lain sebagainya, korup dan lain sebagainya. Nah, sekarang Pak Jokowi gimana? Anda menilai sendiri. Ada ciri-ciri itu. Menurut Ubaidillah Badrun ada ciri-ciri itu. Di Luhut juga begitu. Dalam konstruksi sejarah, tafsir sejarah terhadap Fir'aun dalam sistem kekuasaannya. Dan Cak Nun dan kawan-kawan yang selalu mengkritik, mengingatkan ini adalah sebagai simbol Musa. Simbol Musa dan orang-orang yang mengikuti jalan Musa alaihissalam. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian. Semoga bermanfaat, mencerahkan dan mengingatkan kita kembali tentang apa tujuan kekuasaan, apa tujuan mengumpulkan harta, dan apa tujuan hidup, hakikat kehidupan sesungguhnya.
Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.